Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi saudaraku dengan saya Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan. Saudaraku, ada banyak pertanyaan nih selama saya libur podcast ini. Itu salah satu pertanyaannya, kenapa Mas Cecep ini, ada orang yang bilang, kok sampai mengatakan Kediri darurat hukum? Maksudmu apa, Mas? Itu ada pertanyaan dari aktivis. Bukankah itu akan menjadikan Kediri ini seperti rawan kondisi ya, atau penuh dengan kejahatan? Jadi begini, saudaraku. Keamanan dan kenyamanan itu berbanding lurus dengan penegakan hukum. Dan penegakan hukum, sebaik apapun undang-undang, sebaik apapun perangkat daripada penegakan hukum, kalau aparatnya tidak amanah, dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim yang ada di Kediri itu tidak amanah, maka kondisinya akan sangat mengkhawatirkan. Dan ini saya sampaikan ya, jenengan tahu banjir yang kemarin melanda di wilayah hukum Polres Kediri Kota, dalam hal ini di Kecamatan Mojo, adanya banjir ini nih, banjir di wilayah hukum Kecamatan Mojo ini tayangannya yang memakan korban jiwa ini. Ini silakan lihat tayangannya. Ambruk Pak, omahe rakyatmu ki nggak ketara Pak. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Mburi enek luwih nemen tapi nggak wani. Ngomongnya motor kan ya? Ada semua. Posisi rumah Mas Nanang utawa Mbak Putri sing kena bencana banjir malam ini, dan diperkirakan ada satu orang yang hilang, belum tahu hilangnya kemana, dan belum ada tanda-tanda ditemukan. Oke saudaraku, itu semua sangat mungkin disebabkan ada tangan-tangan jahat yang menjadikan banjir itu mengganas, dan salah satunya adalah pertambangan liar galian C. Dan di Mojo saya dapat berita bahwa pertambangan liar itu ada, dan itu dikelola oleh, saya dengar ya dari berita, itu dikelola oleh salah satu mantan purnawirawan atau oknum purnawirawan polisi. Dan itu sepertinya dibiarkan, dan sehingga kemungkinan salah satu penyebabnya yang paling kelihatan itu, yang menurut nalar saya itu adalah itu, walaupun mungkin ada faktor lain lagi. Nah, berhubungan dengan galian C, berhubungan dengan pertambangan liar ini, polisi wajib mencegah supaya tidak terjadi banjir, tidak terjadi bencana alam seperti yang terjadi di Kecamatan Mojo, wilayah hukum Polresta Kediri. Dan saat ini saya katakan begitu, kenapa saya hubungkan lagi di wilayah hukum kota Polres Kota Kediri itu memang adanya tadi biarkan. Itu terjadi di Kecamatan Banyakan, Grogol, Tarokan, di mana di situ saya melihatnya setidak-tidaknya ada 3 galian C yang semuanya ilegal. Saya duga yang semuanya ilegal. Yang jelas yang satu sudah diminta ditutup oleh Dinas Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Jawa Timur, dan sudah saya tayangkan di YouTube sebelumnya. Dan ini sudah dilaporkan berkali-kali oleh aktivis Kota Kediri, termasuk saya. Sudah tayang berkali-kali di YouTube, bahkan berita-berita juga begitu. Tapi apa yang terjadi, Lajur? Tidak pernah ada tanggapan dari Polres Kediri Kota. Tidak ada pernah penindakan. Saya nggak tahu apa sebabnya. Tapi yang jelas menurut saya, ini adalah abai. Ini adalah penegakan hukum yang tebang pilih. Ini adalah kedaruratan hukum. Dan sampai pada titiknya, tanggal 19 Mei 2025 kemarin, aktivis Kota Kediri
memasalahkan. Dan tidak, parahnya sekali lagi, kenapa saya mengatakan Kediri Dorotum, aksi mereka di depan Polres Kediri Kota tidak ditanggapi, tidak ditemui oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastio Priaji. Dan ini salah satu buktinya. Coba ini, ada kejahatan dilaporkan tapi tidak ditanggapi oleh polisi. Apakah dalam posisinya seperti ini tidak ada dalam keadaan kedaruratan? Saya yakin semua orang yang berpikir akan mengatakan ini kedaruratan. Untuk buktinya silahkan lihat video berikut ini, simak. Sekali lagi, mereka itu adalah korban penganiayaan, bukan pelaku. Jadi kalau polisi justru menetapkan sebagai pelaku, maka yakinnya apa yang dilakukan polisi terhadap teman-teman kami ini adalah sebuah tindakan boleh, kezaliman, dan Allah nanti yang akan membalas. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Para Polres, saya kira apa yang kami sampaikan di sini sudah cukup. Apakah itu berkenaan dengan teman kami, aktivis bela Palestina yang dikriminalisasi oleh aparat kepolisian, jadi korban penganiayaan dijadikan tersangka pelaku, maupun tadi yang sudah disampaikan oleh rekan kami berkaitan dengan kasus perusahaan lingkungan akibat galian C yang tidak berizin. Haruskah langkah polisi adalah segera mengamankan lingkungan yang rusak, tetap membersihkan itu galian C-nya, nggak ada izinnya. Nah, kalau bicara soal galian C, mungkin perlu dibuka lagi literatur Bapak Polres, bahwa perizinan untuk galian C itu bukan hanya izin operasional saja yang dibutuhkan, tetapi juga truk-truk pengangkut itu juga harus ada izin khusus. Sudah harus ada izin khususnya, nggak semua truk bisa mengangkut itu. Nah, tanya itu izin perusahaannya yang gali itu, tanya ada nggak? Yang jelas kita sudah tahu, kita sudah laporkan itu nggak ada izinnya. Kenapa polisi diam? Kemudian tanya itu truk-truk itu, rahasia itu truk-truk besar itu yang merusak jalan-jalan desa itu, tanya ada izinnya nggak? Dia mengangkut galian C itu. Kalau nggak ada, hentikan, tangkap dia. Polisi diberi wewenang untuk itu. Jalankan wewenang itu dengan benar untuk kepentingan melindungi masyarakat luas, bukan kemudian membela kelompok-kelompok individu, person-person tertentu yang mungkin berpotensi menguntungkan polisi. Ingat Bapak sudah digaji besar. Jangan berpikir yang lain-lain. Jangan berharap yang lain-lain, yang abu-abu, yang justru itu akan menjerat kehidupan Bapak di dunia maupun di akhirat nanti. Lakukan itu. Jalankan tugas dengan benar. Jangan mendolimi orang. Jangan mendolimi orang. Jalankan dengan benar. Tegakkan aturan yang ada. Bertindak dengan tegas. Bertindak dengan tegas. Tegas untuk menghukum yang salah. Tegas untuk membela yang benar. Harus itu. Karena kalau tidak, yang terjadi sebaliknya, maka hidup polisi akan terbalik juga. Saya yakin Allah tidak akan membiarkan umatnya dizalimi. Dan ingat, doa orang-orang yang terzalimi itu didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Hati-hati itu. Jangan pernah polisi bertindak zalim. Kalau polisi bertindak zalim, cepat sadar, istighfar, dan koreksi perbuatannya yang salah. Kembali ke jalan yang benar. Kalau ada keputusan yang sudah dibuat, cabut keputusannya. Jalankan keputusan yang lebih benar dan lebih baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Setelah ini ada beberapa kata penutup dan kemudian kita akan bergeser ke kejaksaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan aparat kepolisian Polres Kediri dari jajaran paling bawah hingga Kapolres masih punya nurani. Hatinya masih memiliki sensitivitas untuk membela yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin tanggal 19 Mei 2025. Kalian lihat, kita sudah meneriakkan untuk supaya kita peduli. Kita peduli pada polisi, kita cinta pada polisi, kita mendukung polisi. Tapi fakta, polisi tidak mendukung rakyat. Polisi tidak
tidak mendukung masyarakat. Kita meneriakan adanya kriminalisasi. Kita meneriakan adanya kejahatan lingkungan dan penambangan liar di wilayah hukum Polres Kediri. Tapi fakta, Kapolres Kediri, ini perlu sampai viralkan lagi, sampaikan, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo tidak mau menemui kita. Kenapa? Karena nyata, kejahatan ini nyata, dan ketika kalian nanti bertanya, kalian mempertanyakan kualifikasi kenapa ada kejahatan Pak Kapolres lingkungan hidup yang nyata-nyata di situ setiap tahun, dan Anda juga lihat sendiri banjir membuat rakyat hampir ada yang sampai banjirnya genteng, setinggi genteng, dan itu sudah ada di YouTube. Kalian biarkan. Bahkan tadi ada seorang Ustaz Rahmat Mahmudi. Ustaz Rahmat Mahmudi itu mana? Beliau bukan orang hukum, tapi ngerti. Ini Pak Kapolres ngatain. Pak Rahmat Mahmudi seorang dosen, tapi bukan dosen hukum. Ngerti bahwa alat angkut untuk pertambangan galian sip itu harus ada izin. Tadi ada yang mengatakan saudara kita warga Tarokan menyampaikan di daerah Tarokannya wilayah hukum Kota Kediri, wilayah hukum Polres Kediri Kota juga ada pertambangan yang insya Allah diketahuinya itu juga tidak ada izin, juga tidak ada izin. Tapi apa yang terjadi sudah disampaikan di sini, berpanas-panasan kita untuk negara, untuk menjaga hukum, untuk menegakkan hukum. Ternyata mereka yang diberi amanah untuk menegakkan hukum, yaitu Polres Kediri Kota, tambah membeli, tidak berani bertemu dengan kita. Takbir. Kenapa? Sallallahu Nabi Muhammad. Karena mereka memang sedang bersenang-senang ria dengan kejahatan di depan matanya. Karena Kapolres Kediri Kota dan jajarannya sedang asik mabuk untuk bersenang-senang dengan mereka para pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Kediri. Wahai Bapak Presiden Prabowo, Bapak Kapolri, dengarkan, saya Cecep Muhammad Hasim menyampaikan, saya sudah sampaikan kepada Kapolres Kediri Kota bahwa di wilayah hukumnya ada kejahatan lingkungan dan kejahatan pertambangan, dan kami dari pagi sampai siang sampai berpanas-panas hampir jam 12 siang sudah menyampaikan kejahatan itu untuk supaya dilakukan penindakan. Tapi kenapa sampai saat ini dibiarkan dan ini terjadi hampir lebih dari 3 bulan 6 bulan, dan kami sudah berteriak di mana-mana. Kami sampaikan ini supaya Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, Bapak Menko Polhukam, Bapak Kapolres dan Bapak Kadif Propam, dengarkan suara saya Cecep Muhammad Hasim. Ada kejahatan di Kota Kediri yang dibiarkan oleh Polres Kediri Kota. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Kapolres. Kita bertemu nanti insya Allah di Jakarta, dan kita bertemu di akhirat kelak berhubungan dengan kriminalisasi. Sampai berjumpa nanti di akhirat kelak. Kalau kamu merasa bahwa kamu setiap sholat membaca surat Al-Fatihah, kapan itu artinya? Ketika kamu membiarkan kriminalisasi terhadap relawan peduli Palestina, maka kamu tidak akan sanggup menghadapi rakyat Palestina yang bersaksi di depannya Allah, yang bersaksi dan menyampaikan, ya Rabb, saudara-saudara kami di Indonesia, di Kota Kediri, yang memperjuangkan kami, yang peduli pada kami, dikriminalisasi oleh Polres Kediri Kota. Dan lihatlah ya Rabb, Kapolres Kediri, kalau Kapolres Kediri yang biasanya sholat 5 waktu, membiarkan kriminalisasi itu terjadi. Tahu kami pakai speaker di sini, gak didengar apa-apa di kalian. Tolong Pak Kapolres, periksa BBM yang di sana itu. Dari mana BBM-nya? Jangan cuma pengaduan, ya, tapi tidak ditanggapi. Ya, semoga ini masyarakat sebagai barometer, kami teriak-teriak di sini. Ternyata Pak Polisi tidak ada satupun juga yang mau keluar atau mau klarifikasi kepada kami, apalagi masyarakat kecil yang laporan. Kami pakai speaker juga teriak-teriak, dibiarkan. Begitu Mas Roy, ditambahkan sama Mas Roy. Oke saudaraku, cukup jelas bukan? AKBP Bramastyo Priaji tidak berkenan menerima laporan, menerima aksi untuk penegakan hukum, untuk masyarakat, untuk warga yang peduli pada penegakan hukum.
Dan ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya di dalam apa itu himbauannya. Di mana dalam himbauannya, saya perlu perlihatkan ya. Di dalam himbauannya AKBP Bramastyo Priaji menyampaikan cukup jelas. Mari warga di wilayah hukum Polres Kediri Kota laporkan apabila menjumpai, mengetahui kejadian yang mengganggu terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Lapor Polres Kediri Kota di 0852 5885 889. Ini ada fotonya AKBP. Kalau terhadap himbauannya sendiri saja, ini kita tidak bicara. Kalau hukumnya jelas, siapapun yang melakukan kejahatan harus ditindak. Karena fungsi polisi adalah penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau terhadap himbauannya sendiri saja, AKBP Bramastyo Priaji ternyata tidak sesuai fakta, sesuai dengan himbauannya, maka saya katakan bahwa itu adalah kedaruratan. Sebaik apapun hukum, sebaik apapun undang-undang, sebaik apapun perangkat hukum, ketika aparat yang diberi amanah tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, maka siap-siaplah negara atau bangsa itu atau daerah itu akan tercipta kedaruratan hukum. Demikian Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut, dan menggemaskan serta menggairahkan menyampaikan. Fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini menjadi pencerahan. Bersama Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan. Tetap peduli Palestina.